Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah sistem utilitas pabrik. Nah, pada minggu ini kalian akan belajar mengenai subbab mengenai sistem penyediaan air. Nah, apa saja capaian mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini merupakan konsep dasar dari suatu sistem utilitas di dalam industri, khususnya terkait penyediaan, pengolahan, dan pengendalian air untuk berbagai keperluan proses produksi. Nah, materi ini mencakup adanya sistem reverse osmosis, demineralisasi, koagulasi, flokkulasi, boiler, cooling tower, termasuk analisis kualitas air, perhitungan neraca massa airnya, serta kasus sistem utilitas aktual di industri. Nah, melalui kombinasi dari teori dan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip teknis dan menganalisis kualitas air di industri dan memberikan rekomendasi solusi teknis berdasarkan hasil evaluasi sistem utilitas. Nah, capaiannya, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar sistem utilitas air industri, menganalisis kualitas air, kesesuaian air untuk berbagai kebutuhan proses, serta menyusun solusi teknis melalui evaluasi gangguan sistem utilitas berdasarkan studi kasus nyata, baik melalui pengamatan lapangan serta praktikum laboratorium. Jadi di mata kuliah ini kalian mendapatkan 3 SKS, 2 SKS-nya yakni tatap muka dan 1 SKS-nya yakni praktikum. Seperti sudah ada dijelaskan di capaian pembelajaran di RPS ini, bahwasanya kalian akan memperoleh tatap muka melalui penyediaan, pengolahan, serta pengendalian air. Lalu praktikumnya bagaimana, Bu? Praktikumnya merupakan treatment dari pengolahan industri, yakni ada praktikum reverse osmosis nantinya, ada praktikum demineralisasi, ada praktikum koagulasi flokkulasi, yakni jar test, ada boiler sama cooling tower. Nah, sebelum ke sana, sebelum memahami terkait teknik pengolahan, kalian harus lebih tahu dulu terkait penyediaan air. Nah, di sini belajar mengenai utilitas, sistem utilitas. Di sini ada yang tahu utilitas itu apa? Sistem utilitas pabrik. Utilitas, unit utilitas itu apa sih? Unit utilitas apa? Ada yang bisa menjawab? Utilitas kata kuncinya? Ya. Untuk yang atau utilitas, cuma kalau saya tahu di pabrik itu utilitas itu biasanya penyediaan air, penyediaan gas, penyediaan listrik gitu. Jadi sifatnya yang menopang kegiatan industri, kegiatan produksi. Betul. Kata kuncinya adalah penopang, penunjang, utility. Nah, jadi utilitas adalah salah satu unit penting ya, suatu penunjang, meskipun dia bukan alat utama, tapi dia penunjang operasi yang ada di dalam sebuah pabrik kimia. Nah, unit utilitas itu ada berbagai macam, ada unit penyedia gas, unit pendingin, steam, penghasil steam, lalu penyedia udara bertekanan, tenaga listrik, lalu penyedia inert gas, air bebas mineral, dan unit penyediaan air. Nah, di sini kita akan belajar mengenai satu unit, yakni unit penyediaan air. Nah, kenapa kok harus ini dulu yang dibahas, unit penyediaan air dulu yang dibahas. Nah, kita ketahui bahwa di bumi ini, dilihat dari atas, bahwa dilihat dari global adalah 70% dari bumi ini terdiri dari air. Nah, bagaimana air dapat terus dihasilkan di bumi ini? Nah, salah satunya adalah melalui siklus hidrologi. Ini siklusnya, hidrologi ini siklus bolak-balik seperti hujan. Jadi air laut, evaporasi, kondensasi, dan lain sebagainya. Sudah mengerti terkait siklus hidrologi, terkait hujan, dulu pernah dibahas ya mungkin di SMP atau SMA di IPA ya, pelajaran IPA dulu ya. Nah, air di bumi ini akan terus dihasilkan melalui siklus hidrologi. Oke. Nah, untuk unit penyedia gas itu misalnya saya beri gambaran terkait, saya beri contoh aja. Untuk unit penyedia gas ini contohnya adalah gas alam untuk pembakaran. Jadi unit utilitas ini tidak pakem, jadi tergantung kebutuhan dari industrinya ini bagaimana untuk menjalankan suatu proses operasinya ini membutuhkan unit penunjang apa agar suatu operasi proses produksi ini berjalan secara efektif.
Jadi di masing-masing industri pasti misalkan industri ini contohnya industri di hidrogen peroksida, jadi adanya unit penyedia gas, tapi nanti di industri semen dan lain-lain itu pasti beda utilitasnya. Tapi yang perlu diketahui oleh kalian adalah utilitas merupakan suatu penunjang, suatu penopang, itu dulu kata kuncinya. Jadi sebelum ke setelahnya unit-unit yang lainnya kalian harus ngerti dulu utilitas itu apa sih. Kenapa kok harus ada utilitas sih? Kenapa kok di pabrik perlu utilitas sih? Kan ada alat utama dan alat utilitas. Nah, ini merupakan unit utilitas. Oke. Nah, kenapa air merupakan salah satu yang dijadikan sebagai utilitas unit penyedia? Yang saya jawab? Coba masnya? Kenapa air dijadikan utilitas? Iya, kenapa air? Tadi kan 70% air ada di bumi ini kandungannya. Apa ya? Air merupakan komponen utama untuk melakukan banyak hal, untuk membersihkan, untuk pendinginan, untuk apa. Jadi mungkin kalau dalam suatu pabrik pasti membutuhkan air karena untuk proses juga bahan. Oke. Jadi air merupakan salah satu ya senyawa yang paling penting di dunia ini, nggak hanya di sebuah proses, bahkan di kehidupan sehari-hari kita pasti butuh air ya, untuk mandi, untuk minum, untuk apapun segala jenis kegiatan pasti butuh air. Nah, kenapa kok air ini digunakan dalam konsep di sini adalah concernnya adalah di dalam sistem industri. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh masnya, tadi air itu banyak digunakan di industri, di pencucian, di pengolahan, dan lain sebagainya. Nah, air merupakan salah satu senyawa di alam ini, di bumi ini, yang mempunyai peran penting bagi aktivitas kehidupan manusia, baik secara biologis maupun non-biologis. Nah, kenapa air penting dalam industri ini digunakan? Yang pertama pasti tadi sudah saya berikan kata kunci, ada 70% tersedianya melimpah. Tersedianya melimpah, jadi air merupakan sumber daya yang paling mudah ditemukan di alam dan jumlahnya itu sangat besar. Nah, lalu yang kedua adalah dia tidak beracun dan aman tentunya. Jadi air ini tidak bersifat toksik ataupun racun dan aman digunakan dalam berbagai proses, termasuk di lingkungan industri maupun di rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah mengenai dia tetap berbentuk cair dalam rentang suhu yang luas. Jadi dalam rentang suhu yang luas ini maksudnya adalah dia dalam kondisi dari suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius itu air ini bisa tetap dalam bentuk fasenya cair atau solvent. Jadi sehingga fleksibel digunakan pada berbagai kondisi proses di industri. Nah, yang paling utama kenapa saya highlight di sini karena air merupakan pelarut yang sangat kuat dan bersifat sangat polar. Biasanya dia disebut universal solvent. Nah, universal solvent artinya jadi dia ini bisa memiliki melarutkan dari zat-zat yang terlarut dari TDS-nya itu, serta dia merupakan pelarut yang sangat polar, memiliki ikatan positif sama negatif H2O seperti yang kita tahu, sehingga dia memiliki kalor jenis yang sangat tinggi. Oke. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah mengenai air baku. Nah, air baku itu adalah yang akan digunakan di dalam unit penyediaan air yang unit air baku yang dinamakan adalah air baku. Nah, air baku tersendiri adalah air beserta senyawa yang lainnya yang terlarut dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Jadi ini adalah sumber-sumber air baku. Kita harus ketahui dulu sumber-sumbernya. Jadi di dalam industri, jadi tidak sembarangan kita menggunakan sumber ini mumpung dekat di area sini, di dekat sini kita pakai air laut. Tidak begitu konsepnya. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi kita harus ketahui dulu dari sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan, yakni yang pertama ada air laut, yang kedua adalah air tawar, dan yang ketiga adalah air tawar terdiri dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Nah, contoh
contoh gampangnya adalah pada tabel berikut ini. Nah, di tabel berikut ini itu adalah contoh data dari berbagai macam sumber. Jadi ada ada air sungai, air laut, lalu ada apa lagi? Air sungai, air laut, air danau, sama air sumur. Nah, di situ yang perlu diketahui adalah dari berbagai macam sumber ada kandungan-kandungan di dalam air itu berbeda-beda. Jadi di sini adalah kandungan garamnya yang terkandung di dalam air. Ada kalsium, ada magnesium, ada sodium, Na, serta K. Nah, yang perlu di-highlight di sini, coba dilihat di sini, yang paling ekstrim itu adalah di seawater atau air laut. Nah, air laut dia memiliki kandungan garam yang paling tinggi di antara semuanya. Nah, itu kan menunjukkan paling ekstrim jika kita tidak mengetahui hal tersebut. Nah, kenapa Bu kok bisa ekstrim, kok bisa bahaya digunakan? Kita harus perlu tahu sumber-sumber airnya. Nah, kandungan garam yang tinggi ini bisa akan menyebabkan suatu peralatan di industri itu akan rusak. Dia akan terjadi apa? Korosi. Terus dia akan terjadi apa? Di boiler misalkan kerak juga bisa, terus falling juga bisa. Nah, oleh karena itu seawater atau air laut ini tidak diperkenankan. Kalau bisa jangan menggunakan air laut selama masih ada sumber air baku yang lain ya, misalkan air permukaan, air tawar pokoknya, karena proses pengolahannya itu dari air laut itu masih sangat mahal gitu dan susah. Oke. Nah, ini merupakan penggunaan air di industri. Jadi di industri air adalah bahan penunjang baik untuk kegiatan langsung maupun tak langsung. Nah, dari sumber air tersebut, nah air biasanya digunakan untuk mendukung apa saja, utilitas apa saja di industri. Satu, dia sistem pembangkit kettle boiler, jadi air umpan boiler disebutnya. Lalu sistem pendingin, lalu ada air proses, sistem pemadam kebakaran, sistem air minum, dan kegiatan yang lainnya. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah persyaratan kualitas air dalam industri itu berbeda-beda tergantung pada tujuan penggunaan air tersebut. Nah, air dari alam pada umumnya belum memenuhi persyaratan sehingga harus menjalani proses pengolahan terlebih dulu. Nah, ini merupakan beberapa impurities atau pengotor yang ada di dalam air. Ada organic impurities, inorganic, serta residual solvent. Nah, jadi kriteria pemilihan air baku yang digunakan untuk proses di pabrik adalah satu, dia jenis kegiatan proses di pabrik itu apa. Contohnya kalau pabrik yang saya katakan tadi, kita harus lihat dulu prosesnya bagaimana, lalu kita lihat sumber air baku yang kita pakai itu bagaimana. Lalu, contohnya di pabrik air kemasan. Nah, pabrik air kemasan berasal dari air yang berasal dari mata air atau air bawah tanah. Lalu yang kedua, kriterianya berdasarkan jumlah atau debit air yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kualitas air, serta yang keempat, lokasi pabrik. Nah, mungkin dari penjelasan tadi saya mau nyoba dulu game sebentar. Ini gampang. Jadi terkait penjabaran tadi terkait penyediaan air baku, sumber-sumbernya. Nah, nih. Mengapa air disebut sebagai pelarut universal dalam sistem industri? A. Karena mudah terbakar. B. Karena sangat polar dan dapat melarutkan banyak zat. C. Karena memiliki densitas rendah. D. Karena tidak bisa bercampur dengan senyawa lainnya. Siapa yang bisa menjawab? Gimana? 50-50. Minta pertolongan, coba mbaknya. Coba mbaknya. Karena B. Oke, karena benar.
banyak zat. Coba lagi. Terakhir nih. Nah, yang dimaksud air baku dalam sistem utilitas adalah ini sekarang tadi perempuan, sekarang ganti ke yang laki-laki. A. Air hasil pengolahan dari reverse osmosis. B. Air hasil dari sisa proses industri. C. Air yang belum diolah dan langsung diambil dari sumbernya. D. Air yang sudah memenuhi baku mutu proses. Coba masnya yang di sofa. Kira-kira apa mas? Air baku itu apa? Tadi kita kan sudah membahas terkait air baku ini. Air hasil pengolahan RO. Air hasil pengolahan RO. Ada jawaban yang lain? C. Betul. Jadi air baku itu air yang belum diolah. Jadi langsung diambil dari sumbernya, ya sumber-sumbernya seperti tadi, seperti air danau, air sungai, air laut dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah memahami terkait penyediaan air dari utilitas itu apa, air itu apa, kenapa air dibutuhkan, serta air baku sendiri itu apa. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sudah, tapi ingat saya sudah siapkan tugas untuk kalian di My ITS Classroom mengenai video dan klasifikasi air. Jadi tadi ada air laut dan lain sebagainya. Coba kalian contohkan industri manapun yang menggunakan sumber-sumber air terkait serta klasifikasi airnya. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini, sudah mengikuti pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.